Saya Stefani dari kelompok BMFT. Saya menanggapi permasalahan nomor 1, di mana uang tersebut tidak akan mungkin tercukupi dalam kurun waktu H-7. Di sini harus ada penekanan biaya, serta sebagai si acara, kita harus dituntut sekreatif mungkin agar acara itu berjalan dengan dana yang ada, bukan dana yang menuntut agar acara itu berjalan. Perkenalkan, nama saya Edo, saya dari Sidana BMFT. Saya ingin menanggapi permasalahan nomor 1. Sebagai Sidana, kita harus bisa mempertanggungjawabkan dana yang ada dan bagaimana cara kita mengatasi kekurangan dana yang ada pada kegiatan tersebut. Seperti mencari sponsor dari dunia e-commerce atau mencari jalan lain dengan daya swasembada seperti open paid promote atau berjualan barang-barang melalui online. Menurut pendapat saya mengenai permasalahan nomor 1, yaitu dengan menekan biaya yang ada dan mengurangi atau menghapuskan pengeluaran-pengeluaran yang dirasa tidak terlalu penting. Terima kasih. Saya Kevin dari BMFT Divisi Dana. Tanggapan saya sebagai Divisi Dana atas permasalahan nomor 1 yaitu kekurangan dana sebesar 15 juta pada 1 minggu sebelum hari H dengan cara melakukan menekankan pada biaya yang ada, karena tidak mungkin acara tersebut dibatalkan karena pasti sudah dipublikasikan. Apalagi dengan situasi seperti ini, acara tersebut bisa dilakukan secara online dan tidak memakan dana yang begitu besar. Saya Agustina Weni dari BMFT Divisi Dana. Tanggapan saya sebagai Divisi Dana atas permasalahan terjadinya kekurangan dana pada 1 minggu sebelum acara, menurut saya hal tersebut tidak dapat membatalkan suatu acara yang sudah dipersiapkan. Kekurangan dana ini dapat kita atasi dengan melakukan penekanan-penekanan pada biaya-biaya yang ada dan menghapuskan atau menghilangkan sekiranya biaya-biaya yang tidak diperlukan dan tidak sangat penting. Terima kasih. Saya Riko dari kelompok BMFT. Saya mau menanggapi mengenai permasalahan poin KPKK, di mana memang pada awal perkuliahan kita sudah dijelaskan bahwa untuk mengambil skripsi kita harus memenuhi poin KPKK. Namun yang jadi permasalahan adalah mahasiswa merasa untuk memenuhi poin KPKK ini kita harus ikut menjadi anggota organisasi kemahasiswaan. Jadi sebenarnya nggak hanya cuman itu sih, jadi banyak hal yang bisa kita ambil, yaitu seperti ikut seminar, terus mengikuti kegiatan seperti olahraga basket dan lain-lain ya. Jadi nggak hanya melulu menjadi anggota organisasi kemahasiswaan, namun banyak hal lain yang kita bisa ikut dan kita bisa menaikkan ke poin KPKK kita. Saya Ricardo dari BMFT ingin menjawab tentang permasalahan kedua. Menurut saya tidak ada yang perlu dibenarkan, karena memang dari awal pun pihak kampus juga sudah memberitahu bahwa poin KPKK penting untuk ujian skripsi, di mana poin tersebut dapat kita peroleh dengan mengikuti sebuah kegiatan atau mengikuti organisasi di kampus. Hanya saja kita tidak boleh melupakan atau mengabaikan tanggung jawab kita di dalam organisasi tersebut. Saya Paulina dari BMFT Sipub Tekdok ingin menanggapi permasalahan kedua. Jadi menurut saya tidak ada yang perlu dipermasalahkan selama anggota tersebut menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam organisasi. Karena pada awal masuk kampus telah diberitahu bahwa KPKK memang penting untuk syarat pengambilan ujian skripsi. Saya dari Sipub Tekdok. Menurut saya dari permasalahan yang kedua yaitu tentang poin KPKK, bahwa poin itu bukanlah segala-segalanya dan masih ada nilai-nilai lain yang terdapat dalam kepanitiaan seperti pengalaman. Saya Satria dari BMFT menanggapi permasalahan pertama mengenai poin KPKK yang menjadi fokus mahasiswa. Sebenarnya tidak ada permasalahan dalam hal itu karena di awal sudah dijelaskan di PKMP bahwa poin KPKK digunakan untuk skripsi dan juga bagaimana cara kita mengubah stigma poin sebagai fokus. Tetapi mengubah poin pengalaman lebih penting daripada poin KPKK tersebut di dalam organisasi. Saya dari Si Publikasi dan Dokumentasi. Menurut pendapat saya mengenai permasalahan kedua, yaitu solusi yang dapat diberikan adalah bagaimana cara kita untuk mengubah pandangan seseorang bahwa poin itu bukan merupakan segala-galanya. Karena selain mendapatkan poin, kita juga mendapatkan nilai-nilai plus lainnya seperti relasi, pengalaman,
dan juga dapat mengembangkan soft skill. Untuk menjawab permasalahan yang ketiga, dalam organisasi kita harus memiliki rasa toleransi yang tinggi. Apabila ada salah satu anggota yang izin untuk tidak mengikuti rapat, maka kita harus dapat memaklumi. Namun apabila anggota tersebut terlalu sering izin, sebagai ketua organisasi harus bertindak tegas terhadap anggota tersebut, karena organisasi dijalankan dengan bertukar pikiran dengan anggota yang lainnya juga. Sekian. Menurut saya, apabila ada anggota yang izin tidak menghadiri rapat, itu sebenarnya tidak apa, asalkan tidak terlalu sering. Jadi kalau memang ada urusan urgent seperti itu tidak apa, asalkan anggota tersebut tetap ingat dengan tanggung jawabnya, dengan melakukan tanggung jawab yang baik, dan juga tetap aktif, tetap update dengan hasil-hasil rapat dari organisasi tersebut. Jika memang alasannya real dan masuk akal, maka kita bisa memaklumi. Namun dengan catatan juga bahwa tiap divisi harus ada perwakilan dalam rapat tersebut, agar tidak terjadi salah paham dan dapat ikut bertukar pikiran. Namun jika ada anggota yang berkali-kali izin dengan alasan yang sama dan tidak masuk akal, selaku ketua ataupun pembimbing bisa mempertimbangkan untuk mengeluarkan anggota tersebut. Perkenalkan, saya Julius Setu dari BMFT. Saya mau menanggapi permasalahan yang keempat. Sebagai CE acara, harus mampu menyusun laporan dengan jelas dan mendetail dan dapat menyampaikan kepada setiap divisi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Terima kasih. Saya Stanislaus dari kelompok BMFT. Saya menanggapi permasalahan keempat. Sebagai si acara, seharusnya dapat menyusun rancangan acara tersebut secara mendetail dan dapat menyampaikan rancangan acara tersebut ke tiap divisi dengan jelas agar tidak terjadi salah paham. Jika banyak request dan tidak masuk akal, kita harus bijaksana dalam memberi pemahaman atas acara yang telah disusun. Saya Andreas Hermawan akan menanggapi permasalahan keempat. Sebagai si acara, harus mampu menyusun acara dengan jelas, mendetail, dan dapat dipahami oleh semua anggota. Jika ada masukan, pastinya kita akan terima masukan tersebut, namun tidak semua masukan dapat ditanggapi jika tidak sesuai dengan acara yang sudah disusun. Karena si acara harus mampu mempertanggungjawabkan acara yang diadakan dan diharapkan dapat berjalan dengan maksimal. Saya Antonius Hendra Jaya Sitorus dari BMFT menanggapi masalah nomor 4. Si acara harus mampu menyusun acara dengan jelas dan koordinasi dengan baik pada tiap divisi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Terima kasih.